Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Kisah Perang Alam. Di kesempatan kini kita langsung membahas pertanyaan dari saudara kita. Apakah kedudukan khodam lebih tinggi daripada Tuhan hingga menyuruh khodam menyelesaikan permasalahannya? Kita harus paham kehidupan yang ada di Nusantara ini. Kita tidak perlu jauh-jauh membahas di dunia luar, kita fokus di Nusantara terlebih dahulu. Di Nusantara ini bukan sesuatu hal yang mak bedunduk tiba-tiba ada aturan. Aturan tersebut terjadi atas proses pencarian. Manusia Nusantara itu melakukan pencarian ruhaniah dalam menyelesaikan permasalahannya. Contoh, ketika ada seseorang memiliki permasalahan berkenaan dengan masalah sakit perut, dulu belum ada medis, jadi masih melakukan beberapa proses pencarian serta percobaan untuk menyembuhkan penyakit perutnya ini. Maka ditemukanlah obat-obat herbal yang digunakan di Nusantara. Seperti halnya ketika memiliki permasalahan berkenaan dengan sesuatu hal yang sifatnya gaib, yang sifatnya ini tidak bisa diraba secara akal. Orang-orang Nusantara, sesepuh kita, orang tua kita melakukan proses pencarian. Dari proses pencarian ini muncullah suatu tahapan yang mana diyakini bisa berkomunikasi dengan leluhur yang ada di Nusantara. Meskipun pernyataan dari kata leluhur ini maknanya banyak. Mungkin saja leluhur ini bisa berasal dari lelembut, bisa berasal dari makhluk astral yang menunggu di tempat Nusantara itu, ataupun beberapa sosok spiritual lainnya. Dari proses pencarian inilah, dalam perjalanan selanjutnya muncullah sosok spiritual yang membantu dengan nama Parewangan. Parewangan inilah yang diyakini merupakan cikal bakal sosok spiritual yang membantu menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada pada waktu itu. Pada perkembangannya, ketika manusia Nusantara meyakini sudah mampu terhubung, berkomunikasi dengan sosok leluhur, di titik inilah muncullah beberapa keyakinan yang ada. Keyakinan ini adanya sesajen, kemudian adanya mantra-mantra tertentu. Mantra-mantra inilah yang diyakini sebagai penghubung spiritual antara manusia dengan dimensi spiritual yang ada di sekitarnya. Sosok-sosok spiritual ini kita belum bisa memahami apakah berasal dari golongan baik ataupun berasal dari golongan hitam. Karena pada waktu itu mereka hanya terfokus untuk berkomunikasi dengan dimensi selain dimensi manusia. Karena ada beberapa permasalahan yang tidak mampu dipecahkan dengan akal logika. Suatu eksperimen mendapatkan sebuah hasil di mana mantra ataupun doa tersebut diyakini mampu menyelesaikan permasalahan. Disinilah mantra ini yang akhirnya diajarkan, diwariskan secara turun-temurun. Ini belum ada agama, masih sebatas kepercayaan di mana manusia Nusantara meyakini ada zat yang mengatur dunia berkenaan dengan mengatur hutan,
mengatur tumbuh-tumbuhan, mengatur hewan, dan juga termasuk mengatur manusia itu sendiri. Proses pencarian ini dilakukan terus-menerus hingga adanya orang yang dianggap sepuh yang mampu memberikan informasi dari Tuhan. Sesepuh inilah yang akhirnya menjadi sosok yang dihormati, hingga apa yang diucapkan, apa yang disuruh, itu menjadi sebuah dawuh yang harus dilakukan. Dalam perkembangan selanjutnya, dawuh-dawuh spiritual ini ada sebagian yang menjadi adat budaya, ada sebagian yang menjadi dogma, menjadi aturan yang dianggap akan mengarahkan manusia Nusantara menuju kepada kebaikan. Meskipun dalam hal ini nantinya akan ada beberapa pertentangan mengenai pola pikir dari saudaraku yang menonton video ini, namun inti dari pembelajaran kita ini, manusia Nusantara dahulu itu mereka sudah meyakini akan adanya zat yang mengatur seluruh dunia dan seisinya. Dan pola komunikasinya ditemukan dengan beberapa mantra tertentu. Kemudian dalam beberapa perkembangannya ada sosok sesepuh yang meyakini mampu melihat dan juga berinteraksi dengan sosok spiritual tersebut. Sosok spiritual ini bisa diajak untuk bekerja sama dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada. Sosok ini belum dinamakan khodam, karena penamaan khodam ini baru-baru saja setelah era Mataraman. Dahulu menyebutnya dengan sebutan parewangan, yaitu sosok yang bisa ngerewangi, sosok yang bisa menolong dalam beberapa hal spiritual. Contoh, orang-orang zaman dahulu ketika dalam hal ini berjualan, itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam hal jarak tempuh. Contoh, dari Kudus ke Jepara yang mana jaraknya ini sekitar 40 km, dahulu belum ada kendaraan. Maka banyak keyakinan orang-orang dahulu memiliki keilmuan untuk berjalan dengan cepat. Maka disebutlah keilmuan ini dengan sebutan CV angin ataupun keilmuan-keilmuan spiritual lainnya. Proses dari Kudus ke Jepara dengan menempuh waktu yang cukup cepat ini diyakini membutuhkan bantuan dari parewangan. Parewangan ini banyak keyakinan yang meyakini bagian dari jin, siluman, ataupun lelembut. Karena parewangan ini diajak untuk bekerja sama, maka muncullah beberapa sesajen, beberapa proses pembayaran yang mana menggunakan metode-metode spiritual. Apakah dengan cara memberikan sesajen ataupun dengan cara memberikan jiwanya dan beberapa proses spiritual lainnya. Di kesempatan selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara khodam parewangan membantu permasalahan manusia, khususnya masalah asmara. Maka dari hal tersebut, jika saudaraku ingin menonton, mempelajari berkenaan dengan masalah spiritual secara mendetail, tidak ada salahnya saudaraku bisa klik tombol subscribe dan bagikan video saya yang bermanfaat ini dengan tujuan mengolah metode spiritual yang ada di Nusantara ditujukan untuk langkah kebaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada beberapa ucapan ataupun tindakan saya yang kurang berkenan bagi saudaraku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala
wabarakatuh. Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya. Salam dari saya, Kisah Perang Alam.